Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kembali mencatat prestasi dalam penegakan hukum dengan berhasil mengungkap sindikan pembobolan rekening dorman di salah satu bank BUMN di Jawa Barat. Dari hasil penyidikan, nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai 204 miliar rupiah. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Dirtipideksus Brigjen Pol Helvi Assegaf, didampingi Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol R.D. Acaniago, serta jajaran penyidik Subdit 2 Perbankan, perwakilan Jampidum dan PPATK RI. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi kuat antara Polri dengan berbagai stakeholder dalam memberantas kejahatan perbankan. Penyelidik menjelaskan bahwa para pelaku mengaku sebagai Satgas Pemberantas Aset, mengancam kepala cabang bank untuk memberikan user ID dan password sistem core banking. Informasi tersebut lalu dimanfaatkan ke seorang mantan teller untuk memindahkan dana nasabah secara ilegal. Pada 20 Juni 2025, hanya dalam waktu 17 menit sindikat melakukan 42 transaksi dengan nilai 204 miliar ke 5 rekening penampung. 204 miliar tersebut diketahui berasal dari rekening dorman milik S, seorang pengusaha. Dirtipideksus Bareskrim Polri menerangkan 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari oknum internal bank, para eksekutor pembobol, hingga pihak yang berperan dalam pencucian uang. Selain uang 204 miliar rupiah, penyidik juga menyita sejumlah perangkat digital sebagai barang bukti. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri kita kelompokkan. Yang pertama yaitu kelompok pelaku yang berasal dari karyawan bank, yaitu AP, 50 tahun, selaku kepala cabang pembantu, yang perannya memberikan akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia. Yang kedua yaitu GRH, 43 tahun, selaku Consumer Relation Manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan kepala cabang pembantu. Kemudian kelompok pelaku pembobol atau eksekutor, yang pertama yaitu C, 41 tahun, dengan peran selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia. Yang kedua yaitu DR, 44 tahun, perannya sebagai konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku pembobol bank, serta aktif di dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana secara in absentia. Yang ketiga NAT, 36 tahun, dengan peran sebagai ex-pegawai bank yang melakukan akses ilegal aplikasi core banking system dan melakukan pemindah bukuan secara in absentia ke sejumlah rekening penampungan. Yang keempat yaitu R, 51 tahun, dengan peran sebagai mediator yang bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada pelaku pembobol bank dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang kelima yaitu TT, 38 tahun, dengan peran sebagai fasilitator keuangan ilegal yang bertugas mengelola uang hasil kejahatan dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang ketiga yaitu kelompok pelaku pencucian uang, yang pertama yaitu DH, 39 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank untuk melakukan pembukaan blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir. Yang kedua yaitu IS, 60 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank yang menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan. Tersangka dijerat pasal berlapis melalui Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ITE, dan UU Transfer Dana serta Undang-Undang TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Ditipideksus Bareskrim Polri menegaskan akan terus membongkar sindikat kejahatan ekonomi yang merugikan negara serta masyarakat, sekaligus menjamin rasa aman serta kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Dari Jakarta, Aisyah Barsyah Sugeng Priyatno, Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Sumatera Utara membongkar jaringan perdagangan bayi dan berhasil mengamankan 8 tersangka. Sindikat ini sudah beroperasi sejak tahun 2023 dan menjual 8 anak. Brigadir Revinta, personel Polda Sumatera Utara, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa TV Polri melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Hari ini kami akan melakukan rilis untuk pengungkapan kasus TPPO, perdagangan manusia, yang diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Komitmen melindungi anak, Polda Sumatera Utara bongkar jaringan perdagangan bayi, 8 tersangka ditangkap. Para tersangka sindikat perdagangan bayi yang diamankan Subdit 4 Ranakta Direktorat Reskrim Polda Sumatera Utara ternyata sudah beraksi lebih dari 5 kali. Dari hasil penyelidikan, sudah berlangsung dari tahun 2023. Mereka sudah berhasil menjual 8 anak, ungkap Reskrim Polda Sumut. Kata Riko, para tersangka kecuali ibu bayi sudah seperti terorganisir dalam menjalankan aksinya. Jaringan mereka selalu terputus dari penjual hingga pembeli. TPPU, tindak pidana perdagangan orang, terakhir dilakukan terhadap korban bayi laki-laki yang dilahirkan tersangka. Korban terakhir adalah bayi laki-laki yang baru lahir 3 hari, terputus antara penjual dan pembeli, jelas Kombes Pol Riko. Dia menyebut praktik perdagangan bayi itu hingga antar provinsi, setiap bayi yang sudah laku terjual berkisar antara 10-15 juta rupiah. Para tersangka dijerat pasal 83 Jo pasal 76F Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari penyelidikan dan penyidikan kami dari 8 orang ini yang merupakan satu sindikat itu sudah 8 kali melakukan penjualan perdagangan bayi tersebut. Saya Brigadir Revinta melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Pemirsa, dalam rangka memperkuat sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro menggelar kegiatan Coffee Morning bersama gubernur, para bupati, dan wali kota se-Kalimantan Timur. Acara berlangsung di Gedung Mahakam Polda Kalimantan Timur dengan suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Dalam kegiatan Morning Coffee ini juga dihadiri oleh Wakapolda Kalimantan Timur Irwasda, para pejabat utama Polda Kalimantan Timur, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran se-Kalimantan Timur. Kegiatan Coffee Morning ini menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi, memperkuat koordinasi sekaligus menyatukan komitmen dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan di wilayah Kalimantan Timur. Kapolda Kalimantan Timur menyampaikan bahwa sinergitas antara Polri dan pemerintah daerah sangatlah penting, terutama menghadapi berbagai tantangan keamanan serta mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ini sebagai wujud nyata sinergi, kerjasama, koordinasi yang sudah sangat baik, yang saya sangat rasakan selama kami berada di Polda Kalimantan Timur. Sudah hampir 6 bulan, bahkan sudah 6 bulan saya ada di Kalimantan Timur dan saya sangat merasakan bagaimana besarnya bantuan, kerjasama, koordinasi yang sangat positif dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Timur. Kalau saya bisa berbangga sedikit ketika saya berbicara di depan Kapolda yang lain, bahwa Kalimantan Timur itu Polda khususnya dari perspektif kerjasama tidak kalah dengan yang lain, bahkan menang. Karena kami sangat didukung, sangat dibantu oleh Bapak-Bapak sekalian selaku kepala daerah. Acara ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat kebersamaan antara aparat penegak hukum dengan seluruh pemangku kebijakan di daerah. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV.
Berikutnya pemirsa, Polres Gunung Kidul dan Basnas Gunung Kidul menunjukkan komitmennya dalam kepedulian sosial dengan meluncurkan program penyaluran bantuan sembako dan uang tunai khusus bagi para lanjut usia yang hidup sebatang kara. Kegiatan inspiratif ini dilaksanakan di halaman Mapolres Gunung Kidul pada Kamis 25 September 2025. Program bantuan sembako dan uang tunai untuk lansia ini merupakan wujud kepedulian Polri, khususnya Polres Gunung Kidul di bawah kepemimpinan AKBP Miharni Hanapi, yang bekerja sama dengan Basnas Gunung Kidul untuk meringankan beban dan membawa kebahagiaan bagi lansia di wilayah Gunung Kidul, terutama di usia senja mereka. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Gunung Kidul AKBP Miharni Hanapi menjelaskan bahwa kegiatan penyaluran bantuan sosial ini direncanakan akan menjadi agenda kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. AKBP Miharni juga menekankan pentingnya akurasi dalam penyaluran bantuan. Untuk itu, Kapolres secara khusus mengharapkan peran aktif Babin Kamtibmas jajaran Polres Gunung Kidul untuk mencari sasaran penerima agar bantuan tepat kebutuhan dan tepat sasaran. Kegiatan launching ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakapolres Gunung Kidul Kompol Sumanto, pejabat utama Polres, perwakilan masyarakat, ketua dan wakil ketua Basnas Gunung Kidul. Bantuan yang disalurkan Polres Gunung Kidul ini tidak hanya berisi kebutuhan pokok, tetapi juga dilengkapi dengan uang tunai, menunjukkan upaya maksimal dalam membantu para lansia. Penyaluran perdana ini menjangkau perwakilan dari 11 polsek jajaran, yaitu Polsek Saptosari, Pelayan, Patuk, Semanu, Wonosari, Girisubo, Kendang Sari, Karangmojo, Ponjong, Rongkop, dan Semin. Inisiatif Polres Gunung Kidul ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan layanan prima dan kemanusiaan, serta menjadi teladan untuk kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Humas Polres Gunung Kidul, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pemerintah terus menggenjot upaya agar program makan bergizi gratis atau MBG segera dirasakan oleh seluruh anak Indonesia, termasuk di Kabupaten Wakatobi. Sehari setelah meresmikan 1 dapur makan bergizi gratis di Wakatobi, Badan Gizi Nasional kini kembali mengoperasikan 2 dapur tambahan yang dikelola oleh Yayasan Rempah Pangan Indonesia pada 23 September 2025. Dengan penambahan ini, total sudah 4 dapur makan bergizi yang beroperasi di Kabupaten Wakatobi untuk melayani ratusan siswa penerima manfaat. Mitra Dapur MBG Yayasan Rempah Pangan Indonesia, Anisha Fadlianti mengungkapkan, dapur MBG di Kelurahan Pongok, Kecamatan Wangi-Wangi ini menyalurkan MBG kepada 1.616 siswa dari 6 sekolah. Sementara dapur MBG yang beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan menyalurkan MBG kepada 656 siswa dari 5 sekolah. Anisha Fadlianti mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah memprogramkan makan bergizi gratis agar anak-anak tumbuh sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto yang telah memprogramkan makanan bergizi gratis sehingga menjadikan anak-anak yang sehat dan pintar menuju Indonesia Emas 2045. Sekaligus membuka lapangan kerja secara meluas di seluruh pelosok tanah air Republik Indonesia, serta membangun ekonomi mikro dan UMKM secara merata. Kami sebagai mitra dapur makanan bergizi gratis sangat mendukung dan apresiasi atas program Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.